SPSS. Atau kalau misalnya mau pakai import data, itu bisa, cuma saya sih jarang melakukan ya, karena terakhir saya melakukan itu biasanya kalau di Excel-nya cuma ada satu sheet. Kalau banyak sheet kayak gini, untuk SPSS yang seri baru saya udah lama nggak melakukan. Sudah pindah, jadi sudah pindah yang Excel tadi sudah dipindahkan ke SPSS. Bisa mengikuti? Lihat sini aja. Bisa mengikuti? Bisa tabulasi. Iya. Dari ini. Coba semuanya sampai pindah dulu. Record. Lagi record. Adelia, Nabila, Putri Sabina, Amanda, Hadir. Aufa, Damayanti, Sakit. Farah, Farida, Fidela, Vira, Hadir. Gary, Ibrahim, Meliana, Pilih kemana? Naya, Nazwa, Puspa, Siva Amelia, Siva Maulaya. Sudah? Nah, ini kita sudah punya data yang ada di, kalau di SPSS itu nggak bisa di Zoom. Bisa di Zoom. Jadi kalau tadi Excel kan bisa saya besar Datanya tulisannya. Nah, sobek. juga Ini. kalau tampil ke layar dia resolusinya kayaknya beda Itu gitu ya. Nah, jadi kalau yang nggak kelihatan boleh pindah ke depan. Kemudian di atas ini di SPSS, jadi detailnya nanti Anda bisa lihat dari YouTube atau bisa lihat yang pelajari sendiri lagi di rumah ya. Jadi ini contoh untuk melakukan analisis data, desain kausalitas dengan menggunakan regresi linear berganda. Variabel independennya ada 4, variabel dependennya ada 1. Di bagian SPSS itu di bagian data view di bagian bawah, kita klik data view, itu tampilannya seperti di depan, hampir mirip seperti Excel. Lalu di bagian variable view ini bisa kita setting untuk membuat label, misalnya kita mau ganti untuk memudahkan kita identifikasi, jadi di bagian labelnya bisa diganti, klik aja X3, referensinya X4, misalnya kinerjanya G. Kemudian untuk melakukan yang pertama
bentuk transformasi ini LN-nya bisa dilakukan di Excel, bisa juga dilakukan di SPSS. Kalau dilakukan di SPSS, kita tinggal pakai menu, misalnya, oh ini udah hasil transformasi ya, misalnya misalnya ini saya belum ditransformasi ya. Ini adalah data ukuran perusahaan yang mau ditransformasi. Caranya yaitu transform di bagian atas. Ini ada pilihan transform, compute variabel yang mau ditransformasi yang mana di bagian target variabel dipilih nama variabelnya. Misalnya ini variabel ukuran, gitu ya. Lalu mau ditransformasinya ke bentuk apa? Di bagian di sini function grupnya ada, misalnya kita mau transformasi ke bentuk LN. Nanti dipilih aja LN, lalu masukkan variabelnya. Kalau sudah oke. Nah, ini bentuk transformasinya yang baru ya, yang sudah hasil transformasi dari variabel ukuran. Ya. Kemudian untuk melakukan statistik analisis statistik deskriptif, di bagian atas ada menu analyze, lalu deskriptif, analyze, deskriptif, statistik, deskriptif. Nah, kalau semakin banyak yang kita pilih, maka ya nanti keluar tabelnya akan semakin rumit gitu ya. Nah, misalnya kita mau keluarin semua, ya tinggal klik OK. Ini adalah, kok nggak gerak? Nah, ini ya. Nanti akan keluar minimum, maksimum, min, standar deviasi. Dari sini kita bisa lihat karakteristik datanya bagaimana, ukuran perusahaan paling tinggi berapa, paling rendah berapa, rata-rata. Kalau untuk skor ESG, minnya ada di 30, ini menunjukkan ya ada di kategori sedang gitu ya. Kemudian untuk melakukan analisis regresi, pilih bagian analyze, lalu regression, linear. Di bagian kolom dependent kita masukkan variabel dependentnya. Di penelitian ini variabel dependent adalah kinerja. Jadi kinerja. Nah, independennya X1, X2, X3, X4 pindah ke bagian independen. Ukuran tadi itu saya mencontohkan jika mau mentransformasi menggunakan SPSS. Jadi kalau mau mentransformasi, pilihannya adalah transform. Di bagian atas ada tab tulisannya transform, lalu compute variabel,
kita tulis nama variabel barunya apa. Tadi ditulis nama variabelnya ukuran. Kemudian karena saya udah punya variabel ukuran, jadi nggak bisa ukuran lagi, jadi saya ketik lagi ukuran 2 gitu ya. Lalu di bagian function group diklik all, lalu cari biasanya transformasi ukuran itu pakai ln atau log 10 ya. Ini saya pakai ln, boleh juga kalau mau pakai log 10. Transformasinya pakai apa? Ya itu harus balik lagi sesuai dengan nanti hasilnya bagusnya pakai apa. Memang dalam yang perlu dipahami bahwa ketika kita mengolah data, ya ini adalah bagian dari proses penelitian. Kita akan melakukan berkali-kali gitu ya. Tapi karena di kelas ini saya memberikan data yang sudah bagus supaya cepat. Tapi kalau misalnya nanti Anda melakukan penelitian, bisa jadi datanya itu tidak sebagus ini. Ya, kalau misalnya mau yang data asli gitu ya, nah khawatirnya nanti kita akan panjang gitu, panjang kuliahnya bisa 3 bulan gitu untuk ngolah data sendiri. Jadi karena ini di kelas, saya kasih data yang sudah bagus. Supaya bisa jadi bagus, ini ada prosesnya gitu. Prosesnya mengolah, memilih apakah lebih bagus pakai ln, apakah lebih bagus pakai log 10, apakah lebih bagus pakai SQRT gitu ya, yang akar kuadrat, transformasi yang bagus yang mana gitu. Itu adalah proses penelitian. Jadi ketika Anda nanti menyusun skripsi, kalau misalnya datanya nggak normal, ya itu adalah proses penelitian. Anda harus melakukan transformasi, membuang outlier, itu adalah proses memang bikin skripsi memang begitu, penelitian memang begitu gitu. Jadi bukannya langsung semuanya langsung normal, asumsi klasiknya langsung diterima, uji signifikasinya, hipotesis semuanya langsung diterima, enggak kayak gitu ya. Nah kemudian ini ya, tadi balik lagi transformasi, yang mau ditransformasi variabel yang mana ya, tinggal masukin variabelnya, klik. Nah, dia akan pindah ke numeric expression. Oke, gitu. Lalu kita balik lagi deh ke SPSS-nya. Ini saya cuma mencontohkan transformasi. Tapi kemudian untuk analisisnya, berikutnya kita belajar melakukan analisis regresi linear berganda. Yang diklik adalah analyze, kemudian regression, linear, ya. Masukkan variabel dependennya ke kolom dependent. Variabel dependennya adalah yang kinerja. Variabel independennya adalah, karena tadi saya sudah ngasih nama S1, S2, S3, S4, pindahkan ke independen. Sudah pindah semua. Nah, ini di bagian statistik, kalau kita centang semua nih, nanti keluarnya akan semakin banyak tabelnya nih, dan semakin pusing kita menganalisisnya ya. Karena kita bukan mahasiswa, bukan mau jadi sarjana statistik, jadi kita centang yang kita butuhkan saja untuk pengujian hipotesis dan juga untuk uji asumsi klasik. Yang dicentang cukup yang collinearity diagnostik, atau yang kalau mau tambahan ya Durbin-Watson. Tapi Durbin-Watson ini kalau dicentang kalau datanya itu lebih dari time series gitu ya. Time series nanti kita mau menguji autokorelasi. Karena ini datanya cuma 1 tahun, tidak pakai autokorelasi, ya nggak usah dicentang Durbin-Watson. Tapi nggak perlu uji autokorelasi. Case-based diagnostik, nah ini kita centang kalau
belum apa-apa kita sudah mau lihat ada outliernya, lalu kita mau membuang dari outlier. Kalau datanya banyak boleh dicek di checklist yang case wise diagnostik, tapi karena datanya cuma sedikit, cuma 70-an, jadi biasanya ke mahasiswa saya tidak merekomendasikan untuk membuang outlier, tapi pakai yang transformasi saja. Nah, kalau sudah ini, jadi yang dicentang tadi yang collinearity diagnostik, yang lainnya dibiarkan kayak defaultnya aja. Lalu bagian save, saya mau men-save standar bagian sebelah kanan ada residual, unstandardized, ini dicentang karena angka unstandardized ini nanti akan digunakan untuk menguji normalitas menggunakan Kolmogorov Vietnam. Kalau sudah oke, lalu oke. Nanti kalau expired itu dia akan keluar yang satu tadi file input, kalau ini file outputnya, gitu ya. Ini adalah tadi bagian atas statistik deskriptif, lalu semuanya sudah keluar bagian outputnya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah ada keluar hasil pengujian simultan pakai ANOVA. ANOVA-nya dilihat bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa modelnya ini sudah fit dan bisa pakai regresi. Dia di atas dari 0,05 ya, maka tidak bisa pakai regresi ya. Lalu juga berpengaruh simultan, variabel independen berpengaruh simultan ya terhadap variabel dependen. Nah, parsialnya mana? Parsialnya dilihat dari tabel yang efisien SIG gitu ya. SIG, di bagian SIG kita bisa melihat berapa nilai signifikansinya. Signifikansi yang biasa digunakan adalah yang di bawah 0,05 atau di bawah 5%, gitu ya. Lalu tabel collinearity statistik, dia menunjukkan adanya multikolinearitas kalau angkanya ini lebih kecil di kolom tolerans, lebih kecil dari 0,1. Karena ini lebih besar dari 0,1, maka tidak ada multikolinearitas. Asumsi klasik multikolinearitas didukung tidak terjadi multikolinearitas, lalu FIF-nya di bawah 10. Kalau di atas 10 baru terjadi multikolinearitas. Jadi pedomannya itu ada di bukunya Hare, buku analisis multivariat. Terjadi multikolinearitas kalau dia toleransinya di bawah 0,1 dan FIF-nya lebih dari 10. Lalu tadi ini untuk uji parsial, uji hipotesisnya, hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua diterima, hipotesis ketiga signifikannya karena semuanya di bawah 0,05, maka keempat hipotesis diterima. Tapi keempat hipotesis ini, hasil regresi ini baru bisa dikatakan valid kalau kita menguji terlebih dahulu normalitasnya. Tadi masih ketinggalan normalitasnya. Kita gunakan lagi analyze, bagian atas pilih analyze non parametric test,
Lalu legacy dialog, one sample Kolmogorov Smirnov, one sample KF. Ketemu semua? Itu diklik. Yang diuji adalah yang paling bawah. Tadi kita kan mengeluarkan unstandardized residual. Itu dimasukkan ke tes variable list. Sudah pindah. Nah, nanti akan keluar hasil uji normalitas di bagian bawah. Ini karena saya pakai SPSS-nya lumayan baru ya, jadi dia ada Monte Carlo. Tapi kalau yang versi lama dia cuma sampai asim sig. Nah biasanya yang digunakan yang ada tanda D-nya itu menunjukkan. Jadi dia tidak, datanya itu normal kalau di atas 0,05. Kalau untuk normalitas harus di atas 0,05, di atas 5%. Kalau di bawah 5% berarti datanya tidak normal. Sehingga kalau datanya tidak normal, hasil ujian tadi tidak berlaku nih. Gitu ya, harus dinormalkan dulu datanya. Bagaimana cara menormalkan? Ya, bisa dengan transformasi, bisa dengan kita membuang outlier kalau datanya banyak. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Bisa mengikuti semuanya? Silakan hasilnya nanti eh, dipindahkan ke, jadi hasil yang tadi ini bisa dipindahkan ke Word atau bisa dipindahkan ke Excel. Jadi silakan dipindahkan ke Excel yang tadi yang dikirimkan. Pindahkan ke Excel tadi. Setelah hipotesis, tambah lagi sheet-nya dan tambahkan hasil olah SPSS tadi ke sheet berikutnya. Jadi statistik deskriptif pindahkan ke Excel, lalu tadi uji normalitas sudah, multikolinialitas sudah, uji heteroskedastisitas itu dilakukan dengan bisa pakai uji Bessel. Jadi kita mentransformasi variabel ditransformasi variabelnya ke bentuk absolut, sama seperti transformasi yang tadi ke bentuk LM. Kalau transformasi pakai menunya yang transform, pakai bentuk absolut, pakai bentuk logaritma natural LM itu di menunya transform. Sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Kalau tidak ada, maka untuk tugas hari ini silakan dimasukkan ke tugas pemasukannya ke tugas 9 saja. Tugas 9 analisis data SPSS. Nih. Steps yang lebih understand. Yang itu juga yang sini. Terus habis itu kayak udah udah terus mau terus yang ini dipindahin ke Excel yang sama-sama iya kayak gini soalnya ini terus copy iya copy gini iya coba di ini apa namanya hipotesis bikin sheet buat kita ambil sheet ya nih ini itu iya semuanya benar thank you Ada yang mau ditanyakan? turun